Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Putu Ekayanti dengan NIM 252906107. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya, yaitu mengenai analisis regresi logistik pada mata kuliah Statistika Terapan dalam Pendidikan IPA dengan dosen pengampu Profesor Dr. Andes Iketut Sudiana, MKes. Sebagai pengantar, yaitu kita perlu ketahui mengenai pengertian dari statistik multivariat, yang merupakan cabang statistika yang digunakan untuk menganalisis lebih dari satu variabel sekaligus dalam satu penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami hubungan atau pengaruh beberapa variabel secara bersama-sama terhadap suatu masalah yang dikaji. Dalam penelitian pendidikan, misalnya peneliti sering ingin mengetahui bagaimana motivasi belajar, kehadiran, dan literasi digital secara bersamaan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Analisis seperti ini memerlukan pendekatan statistik multivariat. Adapun beberapa jenis-jenis analisis multivariat. Yang pertama, ada regresi linier berganda yang berfungsi untuk melihat pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang berbentuk angka. Yang kedua, regresi logistik yang berfungsi untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat yang berbentuk kategori. Yang ketiga, analisis faktor yang berfungsi merangkum banyak variabel menjadi beberapa faktor utama. Dan yang terakhir, analisis klaster yang berfungsi untuk mengelompokkan objek berdasarkan kemiripan. Dari berbagai teknik tersebut, regresi logistik digunakan ketika variabel terikat tidak berbentuk angka, tetapi berupa kategori sehingga sangat relevan dalam banyak penelitian sosial dan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari regresi logistik. Regresi logistik merupakan metode analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat yang bersifat kategorik. Biasanya terdiri dari dua kategori, seperti lulus atau tidak lulus, iya atau tidak, tinggi atau rendah. Dalam konteks pendidikan, regresi logistik dapat digunakan misalnya untuk menganalisis apakah motivasi belajar, kehadiran, dan penggunaan media digital berpengaruh terhadap peluang siswa mencapai ketuntasan belajar. Tujuan dari regresi logistik ini untuk memprediksi peluang terjadinya suatu kejadian berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Hasil analisis tidak berupa nilai prediksi langsung, tetapi berupa probabilitas atau peluang. Adapun jenis-jenis regresi logistik. Yang pertama yaitu regresi logistik biner. Yang kedua, regresi logistik multinomial. Dan yang ketiga, regresi logistik ordinal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai regresi logistik biner, yang digunakan ketika variabel terikat hanya memiliki dua kategori, dengan contoh kategori lulus atau tidak lulus, iya atau tidak, tuntas atau tidak tuntas, tinggi atau rendah. Dengan tujuan memprediksi peluang terjadinya salah satu dari dua kategori tersebut berdasarkan satu atau lebih variabel bebas. Contoh dalam pendidikan, regresi logistik biner digunakan untuk menganalisis pengaruh motivasi belajar dan kehadiran terhadap peluang siswa lulus ujian. Biasanya, regresi logistik biner jenis yang paling sering digunakan dalam penelitian. Yang kedua yaitu regresi logistik multinomial, yang digunakan ketika variabel terikat memiliki lebih dari dua kategori, tetapi tidak memiliki urutan. Contoh kategorinya yaitu jurusan IPA,
atau IPS atau bahasa. Yang lainnya ada pilihan metode belajar, daring atau luring atau hibrid. Atau dengan gaya belajar visual atau auditori atau kinestetik. Kategori-kategori tersebut bersifat setara dan tidak menunjukkan tingkat. Contoh dalam pendidikan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan jurusan siswa. Regresi logistik multinomial ini berfungsi biasanya digunakan untuk membandingkan setiap kategori dengan satu kategori acuan. Selanjutnya, regresi logistik ordinal, yang dimana digunakan ketika variabel terikat memiliki lebih dari dua kategori dan tersusun secara berurutan. Contoh kategorinya yaitu rendah atau sedang atau tinggi, kurang atau cukup atau baik atau sangat baik, tidak setuju atau sangat setuju. Kategori memiliki tingkatan, tetapi jarak antar tingkat tidak harus sama. Contoh dalam pendidikan digunakan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap tingkat literasi sains siswa, seperti rendah, atau sedang, atau tinggi. Biasanya, regresi logistik ordinal ini memperhitungkan urutan kategori dalam analisis. Selanjutnya yaitu kelebihan regresi logistik. Yang pertama, sesuai untuk variabel kategorik, digunakan ketika variabel terikat berbentuk kategori seperti lulus, tidak lulus, atau ya atau tidak. Tidak mensyaratkan normalitas, tidak mengharuskan data berdistribusi normal sehingga fleksibel untuk data lapangan. Kelebihan yang ketiga, variabel bebas beragam. Dapat menggunakan variabel bebas numerik maupun kategorik dengan dummy. Kelebihan yang keempat, memprediksi probabilitas, yaitu menghasilkan peluang terjadinya suatu kejadian, bukan hanya nilai prediksi. Kelebihan yang kelima, relevan untuk pendidikan. Cocok untuk fenomena pendidikan yang bersifat kategorik, seperti ketuntasan dan kelulusan. Adapun asumsi analisis regresi logistik. Asumsi yang pertama yaitu variabel terikat kategorik. Variabel terikat harus berbentuk kategori, umumnya dua kategori biner. Misalnya, 0 itu menunjukkan tidak tuntas dan 1 menunjukkan tuntas. Asumsi yang kedua, observasi independen. Setiap data atau responden bersifat bebas dan tidak saling mempengaruhi. Asumsi yang ketiga, hubungan linier dengan logit. Terhadap hubungan linier antara variabel bebas dan logit dari variabel terikat bukan dengan Y secara langsung. Yang keempat, tidak ada multikolinearitas. Variabel bebas tidak memiliki korelasi yang sangat tinggi satu sama lain. Dan yang terakhir, ukuran sampel memadai. Jumlah sampel cukup. Umumnya disarankan minimal sekitar 10 kejadian untuk setiap variabel bebas. Contoh studi kasus, di sini saya mengambil judul yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketuntasan belajar IPA siswa kelas 8 pada materi sistem pernafasan. Seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketuntasan belajar IPA siswa kelas 8 pada materi sistem pernafasan dengan ketuntasan ditentukan berdasarkan KKM 75. Dengan variabel penelitian, variabel terikatnya, yaitu Y, ketuntasan belajar IPA, 0 itu menunjukkan tidak tuntas, 1 itu menunjukkan tuntas. Dengan variabel bebas X-nya, X1 itu ada motivasi belajar dengan skala 1 sampai 5, X2 itu literasi sains dengan skor 0 sampai 100, X3 itu kehadiran. Dengan jumlah sampel, mohon maaf, jumlah sampel yang saya ambil itu ada 100 siswa dengan tujuan mengetahui apakah motivasi literasi sains dan kehadiran berpengaruh terhadap ketuntasan belajar IPA. Langsung saja kita ke
SPSS, yang pertama kita harus ke variable view. Kita tulis X1, selanjutnya ada X2, dan X3. Dan yang terakhir ada Y. Selanjutnya kita berikan label. X1 itu merupakan motivasi. X2 itu merupakan literasi sains. X3 ini merupakan kehadiran. Dan Y menunjukkan kelulusan. Kita harus beli values label pada kelulusan. 0 itu menunjukkan tidak lulus. 1 itu menunjukkan lulus. Lalu kita tekan OK. Dengan measure, kita pilih nominal. Begitupun X1, X2, X3, dan Y, measure-nya kita pilih nominal. Selanjutnya kita ke data view. Kita harus mengcopy data kita, yaitu pada Excel ada 100 responden. Kita copy. Selanjutnya kita kembali ke SPSS. Kita tekan paste. Nah, jika data sudah masuk, kita pilih analyze. Selanjutnya kita pilih regression, lalu klik binary logistik. Kita masukkan variabel dependennya itu Y, kelulusan, dengan covariatnya itu X1, X2, dan X3. Lalu kita pilih option. Kita centang classification plots, Hosmer-Lemeshow goodness of fit, dan CL for XB. Kita klik continue. Selanjutnya kita pilih save. Kita centang probabilitas, group membership, dan understand this. Selanjutnya kita klik continue, lalu kita tekan OK. Kita tunggu untuk hasil analisisnya. Nah, ini merupakan hasil analisisnya. Kita akan memperoleh case processing summary, dependent variable. Selanjutnya ada classification table, ada omnibus test of mode, model summary. Ini merupakan hasil dari omnibus test of model koefisiennya, ada model summary-nya, ada Hosmer and Lemeshow testnya, ada klasifikasi tabelnya, selanjutnya ada variable in the equation-nya. Nah, selanjutnya kita akan interpretasi datanya. Yang pertama kita lihat dari data omnibus test of model koefisiennya, yaitu di mana hasil uji omnibus test of model koefisiennya menunjukkan nilai chi-square sebesar 137,989 dengan derajat kebebasan yaitu DF sama dengan 3 dan nilai signifikansi P lebih kecil dari 0,001. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 mengindikasikan bahwa model regresi logistik yang dibentuk signifikan secara statistik.
Sehingga penambahan variabel prediktor memberikan peningkatan yang bermakna dibandingkan dengan model tanpa prediktor. Dengan demikian, data disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar, literasi sains, dan kehadiran siswa secara simultan berpengaruh terhadap kelulusan ujian akhir. Sehingga model regresi logistik ini layak digunakan untuk memprediksi peluang kelulusan berdasarkan ketiga variabel tersebut. Interpretasi data selanjutnya yaitu kita lihat dari table dependent variable encoding-nya, di mana menunjukkan bahwa variabel kelulusan telah dikodekan dalam bentuk biner, yaitu 0 untuk siswa yang tidak lulus dan 1 untuk siswa yang lulus. Sesuai dengan kebutuhan analisis regresi logistik, pengkodean ini memastikan bahwa variabel dependent memenuhi format data kategorik dikotomik. Sehingga hubungan antara variabel prediktor, yaitu motivasi belajar, literasi sains, dan kehadiran siswa dengan peluang kelulusan dapat dianalisis secara kuantitatif melalui estimasi probabilitas. Interpretasi data selanjutnya yaitu tabel model summary-nya menunjukkan nilai minus 2 log likelihood-nya sebesar 0,000 dengan nilai Chokes dan Snell R-square-nya yaitu sama dengan 0,748 dan Nagelkar-nya yaitu R-square-nya sama dengan 1000. Nilai Nagelkar-nya R square yang sangat tinggi mengindikasikan bahwa model secara matematis mampu menjelaskan hampir seluruh variasi kelulusan berdasarkan variabel motivasi belajar, literasi sains, dan kehadiran siswa. Namun, adanya catatan bahwa estimasi berhenti pada iterasi ke-20, yang menandakan bahwa proses konvergensi tidak sepenuhnya tercapai, sehingga hasil perlu ditinjau ulang dengan kemungkinan penyesuaian data atau parameter model untuk memastikan stabilitas dan akurasi estimasi. Interpretasi data selanjutnya kita lihat dari hasil uji Hosmer and Lemeshow-nya, di mana menunjukkan nilai chi-square-nya sebesar 0,000 dengan derajat kebebasan sama dengan 4, dan nilai signifikansinya yaitu 1000. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai yang diprediksi oleh model dengan data observasi, sehingga model regresi logistik dapat dikatakan memiliki kesesuaian goodness of fit yang baik terhadap data. Interpretasi data selanjutnya yaitu kita lihat tabel variable in the equation-nya pada step 0 menunjukkan bahwa konstanta memiliki koefisien B sama dengan 0,160 dengan nilai signifikansinya yaitu 0,424. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa konstanta tidak signifikan secara statistik, sehingga pada model awal tanpa variabel prediktor belum terdapat kecenderungan yang bermakna terhadap peluang kelulusan. Nilai XB, yaitu sama dengan 1,174, mengindikasikan bahwa secara deskriptif peluang siswa untuk lulus sekitar 1,17 kali dibandingkan peluang tidak lulus pada kondisi awal. Namun, karena koefisien ini tidak signifikan, maka perbedaan peluang tersebut belum dapat dianggap bermakna secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa model dasar pada step 0 hanya berfungsi sebagai pembanding, sebelum variabel bebas dimasukkan pada langkah berikutnya. Interpretasi data selanjutnya kita lihat pada tabel classification, menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan seluruh kasus dengan tepat
di mana 46 siswa yang tidak lulus dan 54 siswa yang lulus semuanya diprediksi sesuai dengan kondisi aktual. Dengan demikian, tingkat akurasi keseluruhan model mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa pada data yang digunakan, model memiliki kemampuan klasifikasi yang sangat tinggi terhadap variabel kelulusan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun kekurangan dalam materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.